Kembali lagi di Merintis Podcast. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore, malam semua penonton podcast Merintis. Di sini kita hadirkan bintang tamu kita. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Bang? Oke, baik. Perkenalkan, saya Abrar Fadal. Suaranya agak dilantangin ya, Bang. Kita belum punya mic. Iya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Abrar Fadal. Biasa dipanggil Abrar, Boleng, Aal. Ya, ini panggilan saya di dunia kehidupan. Saya mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Saya sekarang di kuliah semester 8. Insyaallah sebentar lagi saya akan menyandang gelar SPSI. Amin. Jadi Bang Abrar ini tuh mahasiswa tahun terakhir di UNP ya, Bang ya? UNP Padang. Itu di UNP ini bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan kita bisa asal masuk gitu ya kan, Bang? Tapi Dulu Abang bisa. lulus di UNP dulu mandiri atau SBN dulu ya zaman kita ya. Zaman tahun saya masuk itu masih ada namanya jalur masuk SNMPTN, SBMPTN sendiri. Kebetulan saya masuk lewat jalur mandiri. Tapi saya dengar akhir-akhir ini atau tahun ini kita lihat statistik pemeringkatan UNP itu melonjak terus loh. dari lembaga manapun itu saya lihat itu melonjak. Iya, melonjak Itu terus. gimana tuh Bang Abrar? Emang pantaskah UNP mengalami kenaikan peringkat, atau menurut Bang Abrar gimana sih UNP itu emang udah bagus atau gimana sih? Dengan UNP yang sekarang, dari awal saya masuk hingga saya semester 8 ini, udah banyak perubahan yang terjadi di UNP. Dan sekarang alhamdulillah UNP juga salah satu perguruan tinggi negeri itu PTNBH, yang mana semuanya dikelola oleh UNP itu secara mandiri, baik itu dari segi keuangan dan lain-lainnya. Jadi selama saya berkuliah di UNP sudah banyak perubahan. Jadi ada jurusan baru, terus ada fakultas baru, dan banyak lagi fasilitas baru yang untuk menunjang kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus gitu. Terutama yang paling saya rasakan itu manfaatnya itu perpustakaan pusat, yaitu perpustakaan UNP yang baru dirilis pada tahun 2024. Nah, di sana kebetulan perpustakaan UNP juga perpustakaan terbesar untuk universitas yang ada di Sumatera Barat. Di Oh, Sumatera, Bang. Sumatera, ya, Sumatera. Emang gila. Emang nggak bisa dipungkiri ya guys ya, kalau UNP itu sekarang melonjak tinggi kan. Peringkatnya sekarang melonjak. Iya. Tiap tahun itu selalu naik. Up. Bang Abrar ini lumayan aktif juga kan di kampusnya sebagai apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Kemarin terakhir alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua himpunan mahasiswa departemen, atau bisa kita kenal dengan KHIM, atau juga kalau di UNP biasanya sebagai wali kota UNP ya. wali kota departemen Himpunan mahasiswa. ya, himpunan mahasiswa departemen. Itu jadi wali kota itu nggak mudah ya, Bang ya. Ya, benar. Itu kok kalau boleh tahu itu kok Bang Abrar sendiri bisa punya ketertarikan atau gimana sih itu ceritanya Abang Abrar bisa terjun Ke politik kampus lah ya, kalau kita bisa omong ya. Ya, itu kalau diceritain sangat panjang gitu, tapi
sedikit saya spill lah rangkuman dari semuanya. Jadi awalnya biasanya kalau di UNP itu atau dimanapun kita berkuliah gitu kan. Jadi awal masuk maba itu kan diarahkan dan dibimbing oleh kakak-kakak dan abang-abang seniornya, terutama senior yang ada di himpunan itu sendiri. Jadi awalnya saya di UNP itu pada tahun 2022 saya masuk, terus ada namanya kegiatan kaderisasi. Nah mungkin pada saat itu pengalaman saya waktu dikaderkan, jadi orang-orang yang dikaderkan angkatan 2022 itu untuk saya pribadi agak kurang sesuai gitu kaderan yang dilakukan pada saat itu, karena Kenapa gitu bang? dengan kita di zaman yang semakin berkembang itu, jadi rasanya tidak cocok untuk yang namanya senioritas kampus itu. Berarti waktu berarti- di zaman Mahabrar baru masuk universitas itu di dalamnya senioritasnya masih sangat kuat ya, Masih. mungkin masih apa bang? Itu kalau boleh dibilang itu masih ada perpeloncoan gitu. Iya. Kalau dibilang perpeloncoan sih enggak, cuman lebih ke senioritas yang bagaimana adik-adik harus sangat menghargai menghormati senior-senior. Berarti kalau ketemu harus disapa, disalam gitu ya. Sebenarnya kalau secara hierarkinya memang harusnya kan memang ketemu Ya sapa lah. senyum, sapa, salam gitu. Cuman Selalu lakukan kalau itu tuh 3S. kalau pada saat itu lebih ke untuk gimana kasarnya ya ngomongnya, lebih ke diwajibkan gitu. Diwajibkan, sangat diwajibkan. Dan cara dari senior itu pun mungkin kalau bagi kita yang udah berduduk di bangku perkuliahan nih, rasanya itu nggak waktunya lagi untuk kayak gitu. Jadi harus ada keterbaruan, harus ada pendekatan yang lebih bisa Dengan cara yang Diterima. lebih baik. diterima secara universal, karena maba itu konteksnya bukan lagi seorang siswa. Jadi mahasiswa baru itu harusnya juga setara dengan mahasiswa yang lain, tetapi memang maba itu butuh bimbingan, butuh diarahkan, butuh diberikan peringatan. Jadi nggak semerta-merta harus sungkem ke senior gitu. Jadi menurut saya waktu itu adalah sebuah hal yang salah. Kami pernah dikumpulin sampai jam 12 malam. Kami dibentak-bentak, kami kayak diintimidasi lah gitu. Jadi rasanya itu tuh sangat-sangat tidak etis untuk pada saat itu. Dan ya semenjak waktu itu awalnya saya membenci yang namanya himpunan, tapi setelah berjalannya waktu saya juga ketemu dengan senior yang pemikirannya tidak seperti itu dan bisa Berarti bawa ke ibaratnya gini ya, setelah Bang Abrar terjun ke dunia himpunan, baru Bang Abrar tahu apa isi dalam himpunan yang bisa diperbaiki, yang bisa diperbaiki ya, gitu. betul. Ya semenjak itu ya melihat ada yang perlu diperbaiki, dan kebetulan senior itu satu tingkat di atas saya dan kami bisa berkolaborasi di himpunan itu, jadi satu kesatuan pengurus himpunan. Nah di sanalah kami menggabungkan ide-ide semuanya untuk merubah proses atau step by stepnya untuk pengkaderan yang ada di himpunan psikologi ini, supaya untuk kedepannya himpunan ini lebih baik gitu. Nah awalnya saya menjadi staff
staff. Sebelum saya menjadi staff itu saya juga mengikuti beberapa kepanitiaan yang diadakan oleh himpunan. Jadi setidaknya saya mengetahui apa-apa saja kegiatan himpunan ini. Kemudian saya bergabung menjadi staff dan alhamdulillah pada setiap kegiatan dari himpunan pada saat itu saya mengikutinya, walaupun itu tidak proker dari divisi saya pada saat itu. Jadi saya menikmati waktu saya menjadi staff itu. Saya menikmati, kebetulan saya ketemu dengan orang-orang yang sangat ingin berubah arah dari himpunan ini, dan setelah itu saya menjadi ketua pelaksana dari salah satu kegiatan besar, proker besar himpunan tersebut, yaitu namanya Sekamsi. Sekamsi ini adalah kegiatan kemah untuk maba-maba. Kebetulan waktu itu maba untuk mahasiswa baru angkatan 2024 saya menjadi ketua pelaksananya, dan di sana saya sangat merasa ingin lebih lagi dari yang saya jalani pada saat itu. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan kepemimpinan di himpunan tersebut, dan alhamdulillah sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah besar himpunan tersebut, saya terpilih menjadi wali kota HMD Psikologi. Dan alhamdulillah bulan Desember kemarin saya secara resmi setelah menjadi demisioner untuk HMD Psikologi ini. Tapi tidak berhenti di sana. Sekarang kepengurusan yang baru akan dilantik kebetulan besok tanggal 21 Februari, dan saya masih menjadi Dewan Pertimbangan dan DPP himpunan ini. Jadi saya harapkan juga untuk himpunan ini bisa lebih baik lagi ke depannya gitu, dengan kepengurusan yang baru. Oke. Kalau boleh tahu, selama Bang Abrar bergelut di dunia kampus, itu tantangan terbesar menurut Bang Abrar gimana? Apa sih tantangan terbesar? Kalau tantangan terbesar selama ini rasanya untuk lebih ke masyarakat di psikologi tersebut. Masyarakat departemen psikologi yang kebanyakan bukan tidak peduli sih, tapi lebih ke acuh tak acuh aja ke himpunannya, padahal himpunan tersebut adalah rumah mereka selama berkuliah atau selama menjadi mahasiswa aktif di psikologi sendiri. Itu untuk tips bagi adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa yang baru Atau yang ingin masuk. atau yang udah menjadi mahasiswa dan ingin berkarir di kampus seperti Bang Abrar, jadi ketua pelaksana acara, pengurus acara, atau mungkin seperti Bang Abrar menjadi ketua himpunan mahasiswa. Itu ada nggak sih tips buat teman-teman penonton di rumah? Kalau tips buat teman-teman di rumah sih lebih ke ini. Kalau menurut saya pribadi lebih ke diri sendiri dulu. Kalau memang orang itu atau individu itu senang berorganisasi, pertama senang berorganisasi, dan kedua memang peduli dengan organisasi tersebut atau lingkungan kita, khususnya kalau untuk saya itu lingkungan psikologi. Jadi alangkah baiknya kita untuk masuk dan membuat perubahan di dalam organisasi tersebut, karena kebanyakan sekarang itu kadang orang hanya berbicara dan berkomentar di luar, tapi dia tidak ingin masuk ke dalam anggaplah organisasi tersebut. Dia hanya komen, dan misalnya adalah satu kegiatan ini salah, tetapi dia tidak ingin masuk. Dia hanya ingin menjadi orang luar dan hanya ingin menjadi oposisi dan hanya ingin
mengkritik saja tanpa dia melakukan aksi. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, orang-orang yang mengkritik tersebut setidaknya mereka pernah ada satu periode paling tidak di organisasi tersebut, biar dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh kepengurusan yang berjalan pada saat itu. Karena keadaan kita sebagai pengurus dengan keadaan kita sebagai masyarakat di luar kepengurusan itu tuh sangat-sangat berbeda jauh. Kenapa saya bilang itu? Karena beratnya untuk berkomentar dengan beratnya menjalankan kepengurusan itu sangat jauh perbedaannya. Jadi seharusnya orang yang hanya berkomentar itu setidaknya pernah masuk, dan ketika dia berkomentar pun orang juga respect. Kenapa orang respect? Karena dia pernah menjalani, dia pernah di sana, pernah kayak bukan omong kosong aja gitu ya bang. Benar. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu mereka udah pada pintar masing-masing gitu. Jadi maksudnya gimana tuh pintar masing-masing itu kayak gini, dia udah pandai memikirkan untuk kedepannya. Ya walaupun dia seorang mahasiswa baru, dia itu pasti punya plan, pasti punya keinginan. Jadi nggak semerta-merta kita harus memaksakan apa yang kita mau kita paksakan ke mereka, itu rasanya nggak was juga ya. Kita harus aware ke seluruh orang gitu. Gimana menurut Bang Arif? Menurut saya Bang Abrar ini ya udah Maka enggak lah bodoh. mungkin dibanding Gibran masih mending Bang Abrar ya jadi wakil presiden kita ya. Karena ya kita bisa lihat lah Bang Abrar ini di kampusnya sangat-sangat aktif, bisa merangkul, bisa terus terjun langsung ke masyarakat. ya. Nah, sebenarnya di sana kalau untuk masalah merangkul itu sebenarnya adalah hal wajib, dan kalau dalam bahasa Minang itu adalah kaji menurun untuk seorang pemimpin gitu. Kaji menurun maksudnya itu tuh adalah ya hal yang memang sudah harus dan sudah wajib dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, tapi di balik itu semua kita, khususnya pengalaman saya di psikologi, sebanyak apapun orang yang suka pada kita sebagai pemimpin, sebanyak itu pula orang yang ingin menjatuhkan kita. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat-lihat ya Bang Abrar ini, kalau dia bisa melanjutkan, kan bentar lagi Bang Abrar mau tamat ya. Kalau udah tamat tuh mau lanjut ke jenjang lebih tingginya di lingkungan sekitar, misalnya bisa masuk ke kader partai. Nah, kalau Tapi ngomong-ngomong untuk Bang kader, Abrar itu ada ketertarikan ke dunia politik. Politik nggak? Kalau untuk sekarang, kalau untuk saat ini sih belum kepikiran. Cuman nggak tahu lah ya. Tapi ada keinginan Kalau untuk saat sedikit ini aja juga gitu. mungkin ada, cuman nggak bisa misalnya dipresentasikan juga nggak bisa. Nggak, soalnya gini Bang, saya pribadi ini jujur tertarik untuk masuk terjun ke dunia politik itu. Tapi ya gimana ya, masuk ke partai itu atau menjadi kader partai itu nggak semudah itu. Nah, itulah yang Jadi kalau Bang Abrar kan kayak basicnya udah ada, udah bisa memimpin gitulah. Ada nggak ketertarikan gitu? kalau ketertarikan ya seperti yang saya bilang barusan, ada, cuman nggak sebegitunya, karena juga seperti yang Bang Ade sampaikan tadi, bahwasanya untuk masuk ke kader partai itu tidaklah mudah dan perlu proses yang panjang. Jadi untuk saat ini
ada keinginan, mungkin ada, tapi belum sepenuhnya untuk mengarah ke sana, dan belum ada di pikiran saya, di kepala saya untuk masuk menjadi seorang kader partai gitu. Jadi untuk sekarang saya fokus menyelesaikan perkuliahan saya, kemudian saya ingin bekerja, saya ingin menabung, dan Biar saya bisa masuk partai. enggak lah. Modal tuh, modal tuh. Bisa sebenarnya bisa, cuman belum ada kepikiran. Saya ingin berkeluarga mungkin. Jadi plan Bang Abrar ke depannya Kedepannya gimana? apa bang? Atau mungkin mulai dari ini dulu deh. Apa sih yang Bang Abrar lakuin akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih menyelesaikan penelitian skripsi, insya Allah. Sekarang lagi penelitian dan mungkin dalam 2 minggu ke depan akan melakukan olah data hasil penelitian tersebut, dan insya Allah kalau diizinkan bulan depan, bukan bulan depan, sekarang masih Februari ya, insya Allah bulan April akan ujian komprehensif dan mendapatkan gelar. Jadi plan selanjutnya yaitu mungkin lebih ke mencari pekerjaan terlebih dahulu gitu. Berarti fokus ke diri dulu Ya, ya, diri fokus ke diri masing-masing. sendiri Diri dan sendiri maksudnya. nggak mau membebani orang tua lagi. Bagus Karena banget. kakak saya juga udah bekerja, tinggal saya sendiri yang belum bekerja. Jadi ya saya ingin bekerja lah gitu untuk mendapatkan penghasilan pribadi. Bang Jacknya udah ngantuk. Jadi gimana menurut Bang Arif? Mbak Abrar ini saya lihat ya dari podcast ini, dia sangat-sangat yang bijak gitu ya. Mungkin bisa dikatakan 11-12 lah sama Anies Baswedan ya. Kalau urusan apa tuh? Itu terlalu Kalau urusan berlebihan. apa tuh? Itu terlalu berlebihan. Itu terlalu Kalau berlebihan. dari gayanya ngomong ya. Itu terlalu berlebihan kalau sama Anies Baswedan. Sama Jokowi. Kalau sama Kalau Jokowi itu king politik gitu. Jadi nggak bisa lah. Siapa sih panutan Panutan Bang Abrar di dunia politik. Nih sekarang Kalau kan banyak tuh. Siapa aja bebas? Kalau panutan dunia politik sih nggak ada ya. Kalau di dunia Ada. psikologi deh. Psikologi siapa sih orang terkenal di dunia psikologi Iya. yang Bang Abrar idolakan? Yang emang ini panutan gua nih. Gitu Kalau- Bang. Kalau di psikologi ini lebih ke Dosen sendiri. dosen sendiri ya, benar. Dosen sendiri. Dosen Pasti sendiri. tuh kalau mahasiswa pasti panutannya dosen-dosennya. Dosen sendiri karena Soalnya dia ketemu terus Ya. bisa berbagi kayak isi gini. kepala gitu. Kayak gini, kalau saya di dunia psikologi, kalau kita bicara dunia psikologi ini, ada salah satu dosen yang saya sangat tertarik dengan cara bicaranya. Dia adalah seorang psikolog yang berdomisili di Kota Padang. Dia adalah psikolog anak, dan kebetulan dia juga adalah dosen saya, dan kebetulan juga kelas pertama kali saya di perkuliahan itu sama beliau. Namanya Ibu Wirza Feni Rahayu, bisa teman-teman searching di Google. Jadi Ibu Wirza Feni Rahayu itu bawaannya tenang, ya menggambarkan seorang psikolog lah gitu. Menggambarkan seorang psikolog, apalagi psikolog anak dengan apa namanya nih, soft spokennya berbicara gitu. Dan Berarti emang pantas ya dia menjadi psikolog anak gitu ya. ya pantas. Kalau kita bicara dunia psikologi ya. Mungkin kita udah sampai di penghujung Acara podcast nih. kali ini. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bang Arin mungkin. Mungkin saya nggak minta pertanyaan gitu ke Bang Abrar ya. Coba kasih saran buat podcast kita ini Bang. Kasih kritik dan saran buat podcast. Atau misalnya ada kritik
buat pemerintah kita atau apa terserah Bang Abrar. Kalau kritik sih Atau saran ya Bang. nggak kritik sih, saran sih. Mungkin sama-sama kita ketahui sekarang ada program namanya MBG ya. Oh, MBG. Dan saya lihat di pengadaan dana MBG Jenggol itu MBG ini, guys. berapa? 300 triliunan ya. Iya, 300 triliunan dan dari awal MBG mulai ya. dari awal MBG mulai itu 300 triliunan untuk 1 tahun ya. 1 tahun kalau kurang lebih itu 1 tahun. Dan saya lihat juga mungkin ya angka kemiskinan di Indonesia ini ada penurunan ya. Namun saya lihat dengan dana MBG yang segitu banyak ya, kemarin juga saya lihat ada bisa untuk membeli klub Real Madrid dan Manchester United gitu kan. Jadi rasanya kayak mungkin ya ada keuntungan dan ada kekurangan di balik program tersebut. Namun saya harapkan mungkin lebih diefisiensikan lagi dananya, atau bisa lebih Bisa dialihkan ya ke untuk pendidikan kita pendidikan, atau ke penurunan angka kemiskinan itu, supaya Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Dan atau seperti yang dikatakan ya 2045 Indonesia emas. Nah, di balik itu semua mungkin kan kita juga nggak tahu bagaimana pemerintahan kita di atas. Dan mungkin ini adalah mungkin saran masukan sebagai rakyat Indonesia gitu kan. Nah, ya seperti itu. Jadi untuk kedepannya ada supaya angka kemiskinan di Indonesia ini lebih menurun dan Indonesia ini tidak jadi negara berkembang lagi, tetapi jadi negara maju gitu. Dan terakhir untuk podcast Merintis Podcast, mungkin saran dan masukannya lebih prepare lebih ada mic bukan namanya juga merintis, mungkin mic nggak Iya. terlalu masalah lah ya. belum ada Semoga absennya Bang. semoga lebih berkembang, Amin. semoga viewersnya tambah, Amin. semoga bintang tamu yang dihadirkan lebih menarik ya Bang. Ini Kemudian- karena kita belum punya budget ya Bang, jadi abang bintang tamu kita nih jujur ya nggak apa-apa, aman aja namanya. tapi nggak nyangka loh guys, Bang Abrar ini sangat menginspirasi gitu ya kan Jack. Bener-bener. Oke Jack, mungkin kita tutup podcastnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ting ting ting.